Pernahkah Anda ingin mencoba sistem operasi baru tanpa harus menghapus yang lama? Atau penasaran bagaimana cara menjalankan dua sistem operasi sekaligus di satu perangkat? Solusinya adalah dengan menggunakan virtual machine. Nah, pada kesempatan ini, kelompok saya akan memperkenalkan VMware Workstation Player, software virtualisasi yang handal, dan juga Ubuntu, sistem operasi open source yang fleksibel dan juga gratis. Tapi sebelum kita mulai masuk ke dalam videonya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Johansen Marley, ada Stephen, dan juga ada Yosef Masiano Moniaga. Maka dari itu, mari kita langsung saksikan videonya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Mengapa perlu untuk mengetahui virtual machine? Dalam dunia teknologi berkembang pesat ini, memahami konsep virtual machine menjadi semakin penting. Banyak orang yang mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa bergunanya teknologi ini. Padahal, ia memiliki banyak manfaat yang dapat membuat pekerjaan kita lebih efisien, aman, dan fleksibel. Jadi, apa itu virtual machine? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahamin dulu konsep dari virtual machine atau mesin virtual. Virtual machine adalah lingkungan atau sistem operasi yang berjalan di atas perangkat keras virtual, bukan perangkat fisik. Dengan teknologi ini, kita bisa membuat komputer virtual di dalam komputer utama. Kenapa sih virtual machine itu penting? Yang pertama, menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Bayangkan, Anda menggunakan Windows untuk pekerjaan sehari-hari, tapi di sisi lain, Anda ingin mencoba sistem operasi lain seperti Linux, karena penasaran dengan fitur-fiturnya. Masalahnya, Anda tidak mau repot-repot mengganti sistem operasi utama, apalagi harus menghapus file penting di komputer. Nah, disinilah virtual machine menjadi penyelamat kita. Dengan teknologi ini, Anda bisa menjalankan Windows dan Linux secara bersama di dalam satu perangkat. Analoginya, seperti virtual machine itu seperti memiliki rumah tambahan di belakang rumah Anda. Rumah tambahan ini berdiri sendiri sehingga Anda bisa mencoba apa saja di dalamnya tanpa ragu mengganggu rumah utama. Jadi, Anda bisa menikmati kelebihan kedua sistem operasi ini tanpa perlu mengorbankan salah satunya. Contoh nyatanya, misal Anda ingin menggunakan Windows untuk bekerja dengan aplikasi Microsoft Office, sambil menjajah Linux untuk belajar coding atau mengelola server. Semua ini bisa dilakukan dengan lancar tanpa perlu membeli perangkat tambahan. Yang kedua, itu pengujian software. Apakah Anda seorang developer yang sedang membuat aplikasi? Atau mungkin Anda seorang IT engineer yang memastikan sebuah software berjalan sempurna di berbagai sistem operasi? Jika ya, maka virtual machine adalah alat wajib bagi Anda. Misalnya, Anda mengembangkan sebuah aplikasi di Windows, tetapi ingin tahu apakah aplikasi ini bekerja lebih baik di Linux atau Mac OS. Dengan virtual machine ini, Anda bisa menjalankan berbagai sistem operasi di satu perangkat untuk menguji server Anda secara langsung. Tanpa virtual machine, Anda mungkin perlu membeli perangkat komputer dengan sistem operasi berbeda. Selain boros biaya, ini juga tidak praktis. Tapi dengan adanya virtual machine, cukup satu perangkat saja, Anda sudah bisa menguji aplikasi Anda di berbagai lingkungan. Selain itu, virtual machine juga memberikan isolasi yang sempurna. Jadi, jika ada kesalahan besar atau crash saat menguji software sistem utama, Anda tetap aman. Sangat membantu, kan? Yang ketiga, belajar sistem operasi baru. Belajar sistem operasi baru sering kali menjadi pengalaman yang mendebarkan. Tapi jika penuh kekhawatiran, bagaimana jika jika salah langkah dan malah merusak komputer utama Anda? Atau bagaimana kalau Anda tidak suka dengan sistem operasi baru tersebut setelah susah payah menginstalnya? Dengan virtual machine, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Anda bisa bermain-main dengan sistem operasi baru, mencoba fitur-fiturnya, bahkan bereksperimen dengan pengaturan teknis tanpa risiko merusak komputer asli. Bayangkan lagi, Anda ingin belajar Linux tetapi masih merasa nyaman dengan Windows. Virtual machine memungkinkan Anda menjalankan Linux seperti membuka aplikasi biasa di Windows. Kalau sudah selesai belajar, Anda cukup menutup virtual machine dan semuanya kembali seperti semula atau normal.
Ini juga cocok untuk mahasiswa atau pekerja IT yang perlu memahami banyak sistem operasi, tetapi belum memiliki perangkat khusus untuk masing-masing sistem. Virtual machine memberikan pengalaman belajar yang aman, fleksibel, dan bebas stres. Sangat berguna bukan? Keamanan. Yang keempat itu ada keamanan. Dalam dunia teknologi, keamanan adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Seringkali kita mendownload software baru atau mencoba skrip tertentu, tetapi tidak yakin apakah software tersebut aman. Bisa jadi ada malware atau virus yang tersembunyi dalamnya. Dengan virtual machine, Anda bisa menjalankan software yang mencurigakan ini di lingkungan yang terisolasi atau bisa bilang terkurung. Kalau ternyata ada masalah, efeknya hanya terjadi di virtual machine. Sementara sistem utama Anda tetap terlindungi. Anda seperti memiliki ruang uji coba, khususnya untuk segala hal yang berisiko. Anda bisa mencoba software baru, membuka file mencurigakan, dan menjalankan skrip yang belum terpercaya dengan tenang. Jika terjadi sesuatu tidak diinginkan, Anda tinggal menghapus virtual machine dan membuat yang baru. Virtual machine adalah salah satu pilihan ideal untuk profesional IT yang sering berhadapan dengan file atau software yang tidak dikenal. Anda bisa merasa lebih aman tanpa perlu mengkhawatirkan keamanan perangkat utama Anda. Oke. Selanjutnya, apa itu virtual machine VMware? Bayangkan Anda memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa komputer berbeda dalam satu perangkat, tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Itulah yang bisa dilakukan dengan VMware Workstation Player. Sebuah software visualisasi yang sangat kuat namun mudah digunakan bahkan untuk pemula atau newbie seperti saya. VMware Workstation Player adalah aplikasi yang memungkinkan Anda menciptakan dan menjalankan virtual machine di dalam komputer Anda. Mesin virtual ini bekerja seperti komputer sungguhan, lengkap dengan sistem operasinya sendiri, tanpa mengganggu sistem operasi utama Anda. Dengan kata lain, VMware Workstation Player adalah alat yang memungkinkan Anda bereksperimen, belajar, atau menguji berbagai sistem operasi dan aplikasi itu satu perangkat tanpa risiko besar. Fungsi utama VMware Workstation Player adalah yang pertama, menjalankan banyak sistem operasi sekaligus. Bayangkan Anda memiliki satu komputer tetapi ingin menggunakan lebih dari satu sistem operasi. Misalnya Anda bekerja dengan Windows sebagai sistem utama tetapi juga ingin mencoba Linux untuk alasan tertentu, entah untuk belajar, bekerja, atau bahkan hanya karena rasa penasaran terhadap sistem operasi yang populer ini. Dengan VMware Workstation Player, Anda tidak perlu membeli perangkat baru atau memformat ulang komputer Anda untuk menjalankan sistem operasi tambahan. Anda cukup membuat mesin virtual yang pada dasarnya komputer dalam komputer, di mana Anda dapat menginstal sistem operasi apapun. Oke, selanjutnya bagaimana fitur ini bekerja? Saat Anda menjalankan mesin virtual VMware, sistem operasi tambahan berjalan seolah-olah ia memiliki perangkat keras sendiri. Mesin virtual ini memiliki CPU, RAM penyimpanan, dan bahkan koneksi jaringan virtual sendiri. Semua diatur oleh VMware. Anda bisa berpindah-pindah antara sistem operasi utama, host, dan mesin virtual guest tanpa harus memastikan perangkat Anda. Oke, manfaat utama dari VMware yaitu yang pertama, multitasking tanpa gangguan. Misalnya, Anda bisa menjalankan aplikasi Windows untuk tugas kantor sambil menjalankan server Linux untuk mengembangkan web di mesin virtual. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu atau bentrok. Yang kedua, kompatibilitas lebih luas. Anda bisa mencoba sistem operasi lama seperti Windows XP untuk menjalankan perangkat lunak warisan legacy software yang tidak kompatibel dengan versi Windows terbaru. Yang ketiga, fleksibilitas untuk penggunaan multisistem. Bagi pengguna profesional atau pelajar, kemampuan menjalankan Windows, Linux, atau bahkan macOS dalam satu perangkat memberikan fleksibilitas tanpa batas untuk kebutuhan pekerjaan atau eksplorasi teknologi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Utama dari VMware ini yaitu menjalankan banyak sistem operasi sekaligus, di mana dengan aplikasi VMware ini Anda bisa menjalankan lebih dari satu sistem operasi pada satu perangkat.
misalnya ingin menjalankan Windows dan Linux secara bersamaan tanpa perlu restart. Yang kedua ada pengujian aplikasi, di mana ini sangat cocok bagi developer untuk mencoba aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa harus memiliki banyak perangkat. Yang ketiga itu ada belajar dan bereksperimen, di mana ini memungkinkan pengguna mempelajari cara kerja sistem operasi atau mencoba hal baru tanpa merusak perangkat utama. Habis itu ada keunggulan, di mana ini VMware ini ringan dan mudah untuk digunakan. VMware juga memiliki antarmuka yang sederhana sehingga siapa saja bisa langsung memahami cara penggunaannya. Yang kedua, kompatibilitas luas, di mana VMware ini mendukung berbagai jenis sistem operasi dari Windows, Linux, macOS, hingga sistem operasi khusus lainnya. Yang ketiga, gratis untuk penggunaan pribadi. Dan yang keempat, stabil dan berperforma tinggi, di mana VMware ini bisa dijalankan tanpa takut adanya lag atau crash. Dan ini adalah operating system Ubuntu. Operating system Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang open source, artinya gratis untuk digunakan, dan code-nya itu tersedia bagi siapa saja untuk dipelajari dan dimodifikasi. Keunggulan dari sistem Ubuntu ini adalah gratis dan open source, di mana Anda tidak perlu membayar lisensi, semua orang bisa menggunakannya secara gratis, bahkan kodenya itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua ada keamanan lebih baik, di mana sistem ini lebih kebal terhadap virus dan serangan malware karena komunitas terus mengembangkan fitur keamanan yang update. Yang ketiga ada ringan dan cocok untuk komputer lama, di mana Ubuntu ini tidak memerlukan spesifikasi tinggi sehingga bisa berjalan lancar di komputer yang usianya sudah cukup lama. Yang keempat, banyak aplikasi gratis. Aplikasi gratis ini untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, mulai dari perkantoran, desain grafis, hingga coding. Yang kelima, ada dukungan komunitas yang kuat. Jika Anda mengalami masalah menggunakan Ubuntu atau error, Anda bisa bertanya ke forum, dan ini memiliki komunitas yang siap membantu. Dan yang terakhir itu cocok untuk developer dan IT enthusiast, di mana Ubuntu ini menyediakan lingkungan yang fleksibel dan kaya fitur, sangat ideal untuk belajar coding, server management, atau eksperimen teknologi lainnya. VMware Workstation Pro dapat diunduh melalui Google dengan menggunakan keyword download VMware Workstation Pro. Ketika website sudah terbuka, maka klik download Fusion or Workstation. Kita akan segera diarahkan menuju Broadcom sebagai tempat untuk melakukan pengunduhan VMware. Jika belum memiliki akun, kita dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Segera masukkan email yang akan digunakan dan lakukan verifikasi dari akun tersebut. Pastikan seluruh data yang dimasukkan telah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Broadcom. Ketika akun sudah berhasil terdaftar, kita dapat kembali ke halaman sebelumnya dan dapat melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Broadcom. Ketika login sudah berhasil dan kita sudah masuk ke halaman website Broadcom, maka kita dapat memasuki tab My Dashboard.
Di dalam tab My Dashboard, kita dapat secara langsung mencari VMware dengan keyword VMware Workstation Pro. Kita dapat melakukan klik pada link yang telah disediakan dan dapat langsung menuju ke bagian paling bawah di mana terdapat list versi dari Workstation Pro. Pada kali ini, saya akan menggunakan pengunduhan yang versi terbaru. Silakan ikuti langkah pengunduhannya dan jangan lupa untuk mencentang persetujuan user agreement sebelum melakukan pengunduhan. Ketika VMware sudah terinstall, maka seharusnya Anda berada di sebuah tampilan ketika pertama kali membuka VMware tersebut. Sebelum menjalankan suatu operating system, maka perlu untuk melakukan pengunduhan terpisah untuk suatu jenis operating system. Pada kasus ini, maka operating system yang akan digunakan adalah Ubuntu. Untuk melakukan pengunduhan, kita dapat membuka search engine dan melakukan search dengan keyword Ubuntu. Kita dapat segera melakukan pengunduhan Ubuntu untuk desktop. Ketika halaman website sudah terbuka, maka Ubuntu dapat diunduh berdasarkan versi terbarunya. Versi yang terdapat pada website Anda mungkin akan berbeda dikarenakan waktu yang berbeda dengan pembuatan video ini. Ketika tombol download diklik, maka file explorer akan secara otomatis terbuka. Pilihlah tempat di mana Ubuntu tersebut akan disimpan di penyimpanan Anda. Setelah Ubuntu telah terunduh, maka kita dapat menuju ke menu Create a new virtual machine. Setelah menu terbuka, maka pilihlah option I will install the operating system later. Pilihlah case operating system Linux dan versi Ubuntu 64-bit. Untuk penamaan, nama dapat dipilih bebas sesuai dengan preferensi masing-masing. Untuk kasus ini, saya akan menamakan sesuai dengan nama versinya. Setelah memberi nama, maka pilihlah lokasi penyimpanannya. Untuk pengalokasian RAM, alokasikan RAM sesuai dengan yang diinginkan dan pilihlah pilihan Split Virtual Disk to Multiple Files. Setelah klik Finish, buka tab Edit Virtual Machine Settings. Terdapat 3 indikator alokasi RAM yang direkomendasikan oleh device. Pada menu CD, pilihlah opsi Use ISO Image File dan pilihlah file Ubuntu yang telah diunduh sebelumnya. Jika setup sudah selesai, maka jalankanlah operating system tersebut dengan melakukan klik pada tombol segitiga hijau di bagian atas layar. Setelah itu, pilihlah menu Try or Install Ubuntu dengan menggunakan Enter. Lalu tunggu hingga Ubuntu terbuka dan Ubuntu tersebut sudah dapat digunakan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga dengan melihat tutorial ini, teman-teman jadi bisa mengetahui kegunaan VMware dan cara mengoperasikannya. Terima kasih.